Teman-teman, kita berjumpa lagi di Belajar Fisika. Yuk. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Ya. Tapi sebelumnya, materi ini didesain oleh Kipa Slide, ya, yang bergerak di bidang slide designer gitu ya, membuat slide yang PowerPoint yang lebih bagus lah. Nah, teman-teman, silahkan simak video ini terkait dengan hukum Kirchhoff. Nah, apa aja yang akan kita pelajari di hukum Kirchhoff atau di video kali ini? Simak sampai habis. Nah, teman-teman, yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yang pertama adalah tentang Kirchhoff itu beliau seperti apa. Terus yang kedua adalah jenis hukum Kirchhoff itu ada berapa dan apa saja. Yang ketiga hukum Kirchhoff 1, ya. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff 2. Yang keempat itu kita akan bahas soal, ya, ada soal pembahasan, dan terakhir adalah kita ada latihan soal. Nanti kalian latihan soal di rumah, ya. Oke, kita ke materi. Oke, kita ke yang pertama tentang Gustav Robert Kirchhoff, ya. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Maret tahun 1824 di Königsberg, Rusia. Sekarang dikenal dengan Kaliningrad di Rusia, ya. Dia jadi ilmuwan Rusia yang dilahirkan pada tanggal 12 Maret. Nah, meninggalnya beliau di Berlin, Jerman, ya, pada tanggal 17 Oktober tahun 1887 pada umur atau usia 63 tahun. Nah, Kirchhoff ini terkenal atas karya-karyanya tentang salah satunya hukum Kirchhoff, teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam. Nah, itu sekilas tentang Gustav Robert Kirchhoff. Yang akan kita bahas di materi ini adalah kita fokus ke hukum Kirchhoff-nya, ya. Untuk teori-teori yang lainnya silahkan nanti belajar di Google, boleh. Di Google juga ada. Oke. Nah, kita ke jenis-jenis hukum Kirchhoff. Nah, Kirchhoff ini pada listrik dia memberikan beberapa hukum gitu ya pada arus listrik itu. Nah, yang pertama adalah hukum Kirchhoff 1, itu tentang pembagi arus. Ya, jadi di listrik, di rangkaian listrik itu ternyata arus itu dibagi menurut Kirchhoff. Dan yang kedua adalah tentang pembagi tegangan. Jadi selain pembagi arus juga ada pembagi tegangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, hukum Kirchhoff 1 ya, itu menjelaskan adalah arus yang mengalir atau masuk ke simpul atau persimpangan harus sama dengan arus yang mengalir keluar darinya. Maksudnya gini. Jadi ketika ada titik persimpangan di sini ya, yang warna hitam ini, terus ada arus yang masuk I1, I2 dan I3, maka harusnya menurut Kirchhoff itu ya adalah yang masuk titik persimpangan itu harus sama dengan yang keluar, ya, jumlahnya itu harus sama yang keluar, ya. Jadi di sini nanti I1 dijumlahkan dengan I2 dijumlahkan dengan I3 harus sama dengan I4 ditambah dengan I5. Seharusnya seperti itu. Nah, hukum ini dikenal dengan hukum pembagi arus. Nah, konsep rumusnya bagaimana? Nah, nanti seperti ini. Ya. Hukum Kirchhoff 1 itu dirumuskan secara matematisnya itu seperti ini. Jumlah I masuk itu sama dengan jumlah I yang keluar. Sehingga bisa kita katakan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3 itu sama dengan I4. Jadi seperti itu, ya. Untuk aplikasinya, aplikasi soalnya seperti ini, ya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada I1 3 ampere, terus ini titik percabangan yang pertama, terus dibagi menjadi I2, I3 dan I4 dan berkumpul lagi di titik percabangan yang kedua, terus di sini ada I5. Pertanyaannya adalah tentukan besar kuat arus listrik pada I3 dan I5. Nah,
langkah yang pertama adalah kita catat dulu data yang diberikan oleh soal, ya. Ada I1 3 ampere, I2-nya 1 ampere, I4-nya 0,5 ampere. Nah, selanjutnya kita cari besaran yang ditanyakan pada soal. Nah, lihat percabangan pertama ya, ini percabangan yang pertama yang ini. Ya, akan diperoleh adalah jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3 ditambah I4. I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, sehingga I1-nya itu 3, I2-nya 1, I3-nya yang kita cari ditambah 0,5. Ya, 0,5. Sehingga 3 sama dengan 1,5 ditambah I3. 1,5 itu diperoleh dari 1, ini ya, 1 ditambah 0,5. Nah, sehingga 3 sama dengan 1,5 ditambah I3, sehingga I3 itu adalah 3 dikurangi 1,5 ketemunya 1,5 ampere. Nah, kalau di sini udah ketemu 1,5 ampere, maka untuk mencari I5, ya kita lihat percabangan yang kedua akan diperoleh I masuk sama dengan I keluar. Nah, I masuknya adalah I2 ditambah I3 ditambah I4. Sehingga 1 ditambah I1,5 ditambah 0,5 sama dengan I5. Sehingga I5-nya ketemu 3 ampere. Nah, cukup mudah ya untuk aplikasi dari hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, untuk kalian yang mau latihan soal di rumah, silahkan mengerjakan soal ini ya. Nah, ini ada 2 soal ya. Yang pertama dicari I3-nya dan yang kedua adalah dicari I1, I4 dan I6. Silahkan nanti dicoba di rumah di bukunya. Oke, itu yang terkait dengan itu tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, kita akan bahas hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang kedua itu menjelaskan gini, jumlah semua voltase atau tegangan di sekitar putaran atau loop tertutup, ya maksudnya dalam rangkaian tertutup, dalam rangkaian harus sama dengan 0. Jadi jumlah tegangan pada rangkaian ini itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, ini disebut dengan hukum ini dikenal sebagai hukum pembagi tegangan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, hukum Kirchhoff 2 ini rumusnya seperti ini ya. Jumlah baterai atau jumlah tegangan ya, jumlah tegangan ditambahkan dengan jumlah perkalian I dengan hambatan itu harus sama dengan 0 ya. Sebenarnya ini sama, I kali R itu kan juga tegangan. Jadi jumlah tegangan itu harus sama dengan 0 yang ada di loop ini ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari rangkaian ini, maka bisa kita peroleh adalah E1 kan ini. Jika kalau loopnya dari sini ya, muternya searah jarum jam, maka dia ketemu kutub positif dulu, maka dia E1-nya positif. Terus mengalir lagi sampai ke E berikutnya, yaitu ketemu kutub positif juga. Maka E1 ditambah E2 ditambah dengan I, ya, I yang mengalir di sini, dikalikan dengan R yang ada di sini, yang ada di rangkaian. R1 tambah R2 itu harus sama dengan 0. Itu kalau penulisannya ya. Untuk aplikasinya nanti kita coba di contoh soal. Nah, contoh aplikasinya misalkan ada rangkaiannya seperti ini ya. Kalau ada rangkaian seperti ini, maka pada rangkaian loop ini ya, A, B, C, D berlaku hukum Kirchhoff yang kedua. Ya. Nah, di sini kita tulis min I, min E ya. Karena kenapa dia min? Karena dia ketemu kutub negatif terlebih dahulu. Dia ketemu kutub negatif. Dia min E, E-nya hanya 1, terus dijumlahkan dengan I kali R kecil ya. Kalau langsung ya, I kali R kecil. I yang mengalir di sini, ini kan I-nya mengalir di sini nanti ya. I kali R kecil, R kecilnya ini ya, hambatan dalamnya baterai dikalikan dengan dijumlahkan dengan I kali R resistor yang ini. Ya. Itu harus sama dengan 1, harus sama dengan 0. Nah, E-nya pindah menjadi I-nya kita gabung I dalam kurung R kecil ditambah R besar tutup kurung sama dengan E. Sehingga kalau kita ingin mencari I berapa arus yang mengalir di sini itu adalah I sama dengan E per R ditambah R besar. Ya, R kecil ditambah R besar.
gitu. Atau tegangannya berapa, tegangan di sini, jumlah tegangan di sini berapa, dibagi dengan jumlah hambatannya berapa. Nah, itu ya. Itu kalau mencari arusnya ya. Nanti kita coba ke contoh soal. Ya. Misal ya, ini kita punya rumusan I sama dengan E per dalam kurung R kecil plus R besar. Ini rumus ini bisa kita tulis seperti ini ya. Misalkan ya. Jadi I kali R besar sama dengan E min I kali R kecil. Nah, bisa kan ya? Nah, ini bisa kita katakan dengan I kali R itu adalah VAB, tegangan pada titik A ke B. Ya, jadi tegangan di sini, titik A sampai B. Ya, tegangan dari titik A ke B. Terus, E min I kali R sama dengan VCD. VCD, yaitu tegangan pada VCD. Nah, VAB itu nilainya harus sama dengan VCD. Ya, karena harus, kalau dijumlahkan harus sama dengan 0 gitu ya nanti. Nah, ini disebut dengan tegangan jepit. Nah, tegangan jepit itu apa? Tegangan antara ujung-ujung baterai pada saat ada arus listrik. Ya, nanti pasti ada soal terkait dengan berapa tegangan jepit antara A dengan B gitu ya. Antara D dengan C atau C dengan D ya. Nanti akan lebih jelasnya kita di soal ya. Kita ke soal pembahasan ya. Di sini ada gambar rangkaian satu loop ya, ada rangkaian satu loop. Ditanyakan adalah tentukan besar kuat arus pada rangkaian dan tegangan pada titik D ke A ya, D ke A berapa nilainya. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita catat data yang diberikan dulu oleh soal. Sehingga diperoleh E1 itu yang ini E1, 6 volt, E2-nya ini ya. 12 volt, terus ada R1 8 ohm dan R2 itu 10 ohm. Nah, terus setelah kita catat, langkah yang kedua adalah kita lukis arah loop dan arah kuat arusnya seperti ini ya. Jadi arah loopnya itu searah jarum jam, arusnya juga searah jarum jam. Nah, nanti kalau dia arus searah dengan loop, itu enaknya adalah nilainya kalau searah berarti positif, kalau nanti ketemunya dengan loop itu berlawanan, maka nilainya akan bertanda negatif. Seperti itu ya. Terus setelah kita lukis arah loop dan arah kuat arusnya, nah ketika kita melukis arah loop dan kuat arus ini terserah sih ya. Terserah mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, terserah, silahkan, itu pilihan masing-masing ya. Oke, nah setelah kita melukis arah loop dan kuat arusnya, nah yang ketiga adalah kita cari kuat arus dengan hukum Kirchhoff ya. Yaitu rumusnya apa? Nah, min E. Nah, kenapa ini min E1? Karena dia loopnya ketemunya kutub negatif dulu. Min E1 dijumlahkan, nah ketemu kutub positif kan, dijumlahkan dengan E2 dijumlahkan dengan I yang mengalir di R1 dan R2 itu sama dengan 0. Oke, mudah-mudahan paham di sini. Nah, setelah itu kita masukin angka-angkanya. Berarti kita langsung I-nya dulu. I sama dengan, berarti dari I sama dengan E2 dikurangi E1 per R1 ditambah R2. Paham ya? Nah, ini bidah ruas saja gitu ya. Terus E2-nya itu 12 min 6 ya, min 6 per 8 ditambah 10. Sehingga ketemunya 6 per 18. Nah, ini sama-sama dibagi 6, ketemunya adalah 1 per 3 ampere. Nah, arusnya kita sudah ketemu, berarti sekarang kita cari tegangannya. Ya. Nah, mencari tegangannya, gimana? Menentukan tegangan pada titik A. Ini gambarnya seperti ini, di D ke A. D ke A berarti dari D ke A, seperti ini ya. Berarti nanti kita fokus di situ berapa V-nya. V itu kan adalah I kali R. Ya, V I kali R. Berarti I yang ada di D ke A dan R yang ada di D ke A. Berarti diperoleh seperti ini ya. Nah, DA
yaitu adalah I kali R2 ya, I kali R2 sehingga DA sepertiga dikalikan 10 karena R2-nya 10 tadi. Sehingga diperoleh adalah DA 10/3 atau 3,3 volt. Oke. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, nanti kalau misalkan di soal berapa dari C ke B, berarti apa? I yang ada di C ke B dikalikan dengan R1. Kalau yang dicari dengan A ke B berapa? Ya ini sama dengan E1. Kalau dari C ke D itu sama dengan E2. Itu tegangannya. Oke, teman-teman mudah-mudahan paham terkait dengan hukum Kirchhoff 2. Nah, silahkan kalian melakukan latihan soal. Ini fokus mencari arusnya aja. Berapa kuat arusnya ya yang mengalir di loop ini. Ya, jadi nanti arah loopnya diusahakan, saran saya arah loopnya disamakan dengan arah arus. Permisalan arah arusnya kemana. Nah, arah arus itu biasanya paling gampang itu menyesuaikan ini aja, menyesuaikan besarnya tegangan. Mana yang tegangannya lebih besar itu menjadi arah mulai keluarnya arus, gitu ya. Nah, menentukan arah arus itu bergeraknya dari mana ke mana itu kan di materi yang pertama ya, materi yang pertama tentang kuat arus. Ya, ini mencari kuat arus listrik ya. Dan yang ini adalah belajar kalian latihan soal mencari beda fokus, mencari beda potensial pada rangkaian satu loop. Oke. Demikian terkait dengan video ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan kita berdiskusi di grup ya, kita berdiskusi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.